Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Di sini kami akan memaparkan materi yang kedua, yaitu materi mengenai studi kawasan Islam. Adapun subbab materi yang akan kami jelaskan. Yang pertama, latar belakang dan pengertian studi kawasan Islam. Yang kedua, sejarah tentang studi kawasan Islam. Yang ketiga, studi kawasan Islam di wilayah Timur Tengah dan Asia Tenggara. Dan yang terakhir, tentang studi kawasan Islam di wilayah Cina dan Eropa. Sebelum memulai pemaparan materi, terlebih dahulu kami akan memperkenalkan nama-nama anggota dari kelompok 2. Yang pertama ada saudari Ajeng Kania, yang kedua ada saudara Ahmad Firdaus, yang ketiga ada saudari Ramanda Destina, dan yang keempat ada saya, yaitu Salsa Panirustiani. Sebelumnya, kami mengucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton dan mengkaji materi ini, dan kami pun mengucapkan maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam penyampaian materi banyak sekali kekurangan-kekurangan maupun kesalahan-kesalahannya. Baiklah, untuk mengefektifkan waktu, langsung saja kepada pemaparan materi yang pertama, yakni mengenai latar belakang dan pengertian studi kawasan Islam yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Baiklah, studi kawasan Islam dilatar belakangi oleh karya-karya sejarah klasik Islam. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa dalam karya-karya sejarah klasik Islam itu, kajian yang sangat populernya yakni mengenai kajian wilayah yang dimulai dari awal penciptaan bumi ini sampai dihuninya bumi ini oleh umat manusia. Di mana kajian yang populer ini menggabungkan dua kajian, antara kajian geografi dengan kajian sejarah. Kajian geografi, sebagaimana kita ketahui bahwa kajian geografi itu mempelajari atau mengkaji mengenai ruang dan waktu, sedangkan kajian sejarah itu mempelajari atau mengkaji mengenai suatu peristiwa yang sudah terjadi maupun sedang terjadi. Maka dari hal itulah kita ketahui bahwa studi kawasan itu mempelajari dan mengkaji suatu wilayah untuk perencanaan pembangunan atau pengembangan yang menunjang kemajuan wilayah tersebut. Sehingga beranjak dari hal-hal itulah dapat diketahui pengertian mengenai studi kawasan Islam, yaitu studi kawasan Islam adalah suatu kajian yang mempelajari situasi berbagai area mengenai dunia Islam dan lingkup sosial yang ada di dalamnya, baik itu mengenai pertumbuhan, perkembangan, maupun karakteristik kebudayaan yang ada di dalamnya. Baiklah, subbab materi yang pertama sudah tersampaikan. Lanjut kepada subbab materi yang kedua, yaitu mengenai sejarah tentang studi kawasan Islam yang akan disampaikan oleh saudari Ramanda Destina. Kepadanya dipersilakan. Saya akan menjelaskan tentang sejarah studi kawasan Islam. Sejak zaman Yunani sekitar tahun 450-an, persoalan hubungan antar batas-batas wilayah sebuah negara sebaliknya sudah menjadi perhatian para ahli kenegaraan, yaitu Ptolemy, Tucídides, Hecataeus, dan Herodotus. Merupakan sejarawan Yunani yang cukup intens dengan kajian-kajian wilayah yang ia kenal.
baik melalui cerita orang maupun dari hasil pengamatan terhadap wilayah-wilayah yang ia kunjungi. Mereka selain seorang sejarawan, juga seorang pengelana. Periodisasi sejarah Islam. Periode pertama yang disebut dengan periode klasik dimulai dari masa Rasulullah hingga jatuhnya pemerintah Bani Abbas di Baghdad. Periode ini ditandai dengan adanya upaya perintisan, pengembangan, dan kemajuan puncak yang pertama peradaban Islam pada tahun 650 sampai 1000 Masehi, lalu diikuti oleh masa disintegrasi pada tahun 1000 sampai 1250 Masehi. Periode ini diwakili oleh masa kekhalifahan Nabi Muhammad di Haramain, kekhalifahan Khulafaur Rasyidin di Madinah, masa pemerintahan dinasti Abbasiyah di Damaskus, dan kemudian dilanjutkan dengan masa pemerintahan dinasti Bani Abbas di Baghdad. Periode kedua disebut dengan periode pertengahan, dimulai dari masa jatuhnya Bani Abbas hingga akhir datangnya pengaruh modernisasi Eropa dalam dunia Islam. Periode ini ditandai dengan datangnya masa-masa berlangsungnya kemunduran peradaban Islam pertama yang sering disebut dengan masa stagnan, yakni sejak jatuhnya Bani Abbas di Baghdad pada tahun 1258 Masehi hingga lahirnya tiga kerajaan besar. Yang pertama Utsmani di Turki, yang kedua Safawi di Persia, ketiga Mughal di India di sekitar tahun 1500 Masehi. Berikutnya sejak tahun 1500 Masehi hingga 1700 Masehi, ketiga kerajaan ini berhasil mempelopori kemajuan. Periode ketiga yang disebut dengan periode modern dimulai sejak kurang lebih tahun 1800 Masehi hingga sekarang. Periode ini ditandai dengan masa penjajahan Eropa terhadap dunia Islam. Timbul pengaruh modernisasi ke dalam kalangan umat Islam, dan karenanya lahir kebangkitan dan upaya-upaya pembaruan di dunia Islam. Negara-negara yang mayoritasnya penduduk Islam seperti Mesir, Turki, Indonesia sebagai contoh telah melakukan pembaruan sesudah mereka memperoleh kemerdekaan dari penjajahan. Di kawasan di berbagai belahan dunia. Yang pertama, studi kawasan di Timur Tengah. Kawasan kebudayaan Islam bisa didefinisikan secara linguistik dengan bahasa Arab sebagai bahasa induk kebahasaan mereka. Negara-negara Mediterania pun telah membentuk ciri-ciri lain yang telah disatukan oleh kesamaan atau persamaan geografis, pengalaman sejarah, terutama akibat dominasi Turki Utsmani, dan bahkan oleh bentuk-bentuk dialek Arab mereka yang hampir bisa dikatakan seragam. Pertama, Saudi Arabia. Saudi Arabia sebagai negara politik karena memiliki sejarah panjang, mulai dari zaman Rasulullah SAW dan dilanjutkan oleh Khulafaur Rasyidin pada tahun 634 Masehi dengan sistem kekhalifahan sejak tahun 660 Masehi dan dilanjutkan oleh dinasti Umayyah dan memindahkan ibu kota pemerintahannya ke Damaskus atau yang sekarang sering disebut dengan Syria. Kemudian pada tahun 750 Masehi, pemerintah Islam Abbasiyah menggantikan Umayyah dan memindahkan pusat pemerintahan. Di Saudi Arabia sendiri mempunyai potensi-potensi antara lain potensi dan perkembangan ekonomi. Meski iklimnya kering dan wilayah terbesar yaitu gurun pasir, namun pemerintahan berhasil membangun
disebabkan karena adanya sumber minyak bumi yang meliputi 26 sumber cadangan minyak dunia dan minyak bumi menyumbang 75% pendapatan Saudi Arabia. Yang kedua, kondisi sosial dan budaya. Nah, berkah minyak bumi yang ada di Saudi Arabia ini yang telah mendorong atau memodernisasi di Saudi sendiri, sehingga angka melek huruf pun cukup tinggi, yaitu 62,8%. Kondisi sosial dan budaya. Nah, Syria sekarang adalah bagian dari negara-negara Arab yang modern. Asal kata Syria sendiri diambil dari istilah dari negara kuno yang dikenal sejak berabad-abad sebelum Masehi. Nah, wilayah ini menunjukkan keanekaragaman warisan tradisi kuno mulai dari Romawi, Mesir, Afrika, Aramik, dan Israel sampai tradisi Arab Islam. Kesatuan ragam budaya mereka telah disatu padukan oleh proses Arabisasi Umayyah I di Damaskus, dan yang kedua dinasti kecil Hamdaniyah di Aleppo. Islam di Asia Tenggara ada 3 cara, yaitu yang pertama melalui dakwah kedatangan muslim dan jalur perdagangan yang damai. Yang kedua melalui dakwah para dai dan teman-teman suci. Dan yang ketiga melalui kekuasaan atau peperangan dengan negara-negara penyembah berhala. Studi kawasan Islam di Cina. Penduduk muslim Cina terbagi menjadi 2 kelompok. Kelompok W yaitu warga muslim yang tersebar di beberapa daerah yang berpenduduk secara fisik dan bahasa adalah warga Cina, tetapi menganggap diri mereka bukan sebagai masyarakat Cina, disebabkan mereka tidak memakan daging babi, tidak menyembah roh nenek moyang, tidak berjudi, tidak mengkonsumsi minuman keras, dan tidak pula menghisap ganja. Kedua kelompok muslim yang tidak berasimilasi menyatu atau melebur dengan masyarakat Asia Tenggara termasuk kelompok Kazakh, Uighur, Grizik, dan beberapa kelompok kecil lainnya yang sebagian besar mereka berbahasa Turki yang tidak berasimilasi ke dalam pola kebudayaan Cina. Mereka baru bergabung dengan Cina pada akhir abad ke-19 ketika Cina berhasil mengalahkan serangkaian pemberontakan yang dilancarkan Muslim yang berbahasa Cina di daerah Yunani, Tensei dan provinsi Honshu, dan serangkaian pemberontakan warga Uighur dan Kazakh di Xinjiang. Setelah berkuasa, komunis Cina melanjutkan kebijakan mereka mengakomodasi komunitas muslim. Pada tahun 1955 dibentuk Asosiasi Islam Cina yang mendidik sarjana agama. Para pemuka muslim disahkan menduduki jabatan politik regional dan membentuk otonom di Xinjiang dan beberapa provinsi lainnya. Proyek pendidikan dan kesehatan mulai dikerjakan. Studi kawasan Islam di Eropa. Bangsa Eropa mengadakan studi tentang bahasa Arab dan Islam, memanfaatkan apa saja dari karya-karya Islam, buku yang ditulis berisi kritikan, kecaman, dan menyerang Islam dari berbagai kepentingan.
Ia memandang Islam adalah agama yang dinamis dan Nabi Muhammad SAW mempunyai akhlak yang baik dan benar. Tetapi di antara orientasi tersebut terdapat beberapa orang-orang yang orientalis yang menilai Islam dengan buruk, bahkan memusuhi Islam. Banyak karya dari mereka yang memojokkan Islam. Sir William Muir tanpa ragu-ragu membuat pernyataan bahwa Islam sebagai musuh peradaban, kebebasan, dan kebenaran sebagaimana diakui dunia.